Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Aditya Indra, mahasiswa dari Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua dari geoinformatik. Langsung saja ke materinya. Materi 2, keunggulan, kelemahan, dan pemanfaatan SIG. Sifat khusus dari sebuah sistem informasi geografis atau SIG adalah mampu mengelola data informasi spesial atau data yang memiliki referensi ke ruangan. Keunggulan SIG adalah memproses data ke ruangan secara cepat, fleksibel, dan akurat. Salah satu pengertian sistem informasi geografis juga dapat diartikan sebagai sistem komputer yang mampu membangun, menyimpan, mengatur, dan menampilkan informasi dengan referensi geografis tertentu. Contohnya, sebuah data yang dikenali melalui lokasinya di permukaan bumi dapat disimpan dalam database komputer. Keunggulan SIG. Yang pertama, pemrosesan data memakan lebih sedikit waktu. Yaitu keunggulan yang paling terlihat dari sistem ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk memproses data spasial dapat lebih singkat. Hal ini dikarenakan pemrosesan data menggunakan bantuan komputer. Yang kedua, lebih fleksibel dalam visualisasi data. Pada umumnya, data spasial yang dikenal dicetak dalam bentuk peta berskala. Peta tersebut biasanya hanya tersedia dalam bentuk fisik dan tidak dapat diubah-ubah. Dengan menggunakan SIG, maka visualisasi data dapat beragam dan fleksibel. 3. Pertukaran data spasial yang lebih mudah. Sebelum era sistem informasi digital, pengolahan data spasial jauh lebih kaku dan membutuhkan banyak langkah. Akan tetapi, dengan adanya SIG ini, proses pertukaran data tersebut menjadi lebih mudah karena sifat data digital yang juga mudah untuk ditransfer terutama via jaringan internet. 4. Relatif lebih murah dan cepat. Betul, memang apabila alat-alat untuk memproses data spasial digital untuk sistem informasi geografis tergolong mahal. Tetapi, pada kedepannya dalam pengambilan data akan lebih mudah karena memanfaatkan data satelit, data digital, atau data-data lain yang lebih murah dibandingkan dengan melakukan survei langsung. 5. Pengolahan data lebih akurat dan praktis. Penggunaan software pengolah data tentunya membuat hasil pengolahan data akan semakin akurat dibandingkan mengolah data menggunakan metode manual. Perhitungan dengan komputer akan lebih tepat analisisnya. Hal ini dikarenakan perhitungan komputer nyaris tidak memiliki kesalahan. 6. Fleksibilitas format data. Fleksibilitas format data ini mengakibatkan pengolahan data menjadi mudah. Banyak software pengolah data SIG sudah mendukung fitur ekspor ataupun import, sehingga perbedaan format tidak menjadi masalah lagi. Kelemahan SIG. Di bawah ini merupakan beberapa kelemahan SIG. Yang pertama, teknologi pendukungnya sering berganti-ganti mengikuti perkembangan zaman. 2. Penggunaannya membutuhkan sumber daya manusia yang setidaknya paham akan komputer. 3. Beberapa data 3D yang masih buruk visualisasinya. 4. Bagi sebagian orang, format data yang dihasilkan sangat beragam sehingga sulit untuk menyesuaikannya. 5. Sulit untuk memproses data yang diperoleh hanya sebagian-sebagian, bersifat temporal. 6. Untuk memperoleh hasil maksimal, perangkat lunak SIG yang digunakan harus selalu up to date. Pemanfaatan SIG. 1. Bidang perencanaan ruang. Dalam perencanaan ruang, SIG dapat digunakan untuk merencanakan tata ruang kota, pemukiman penduduk, relokasi pasar, perencanaan pemukiman, dan lain-lain. Sebuah wilayah dapat kita lihat bentuknya dengan jelas bila dilihat dari atas. Disinilah SIG bekerja. 2. Bidang sumber daya alam. Dalam bidang sumber daya alam, SIG dapat membantu dalam manajemen atau menyesuaikan lahan untuk pertanian, memetakan barang tambang, perencanaan tata ruang lahan, dan lain-lain.
3. Bidang kependudukan. Dalam bidang kependudukan, SIG berperan membantu dalam menyusun data pokok, sistem informasi terkait pemilihan umum, menyediakan informasi kependudukan, dan lain-lain. 4. Bidang pariwisata. Dalam bidang pariwisata, sistem informasi geografi dapat digunakan untuk inventarisasi daerah pariwisata serta menganalisis daerah unggulan untuk pariwisata. 5. Bidang pertahanan. Dalam bidang ini, SIG dapat digunakan mengetahui persebaran dan jenis-jenis tanah serta digunakan untuk manajemen pertanahan. 6. Bidang kelautan. Dalam bidang kelautan, sistem informasi geografi dapat digunakan untuk memantau daerah pesisir pantai atau laut, daerah pasang surut, taman laut, dan lain-lain. 7. Bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, SIG dapat digunakan untuk sistem informasi kependidikan, alat bantu pembelajaran dalam geografi, dan lain-lain. 8. Bidang telekomunikasi. Dalam bidang telekomunikasi, sistem informasi geografi dapat digunakan untuk inventarisasi jaringan telekomunikasi, analisis perluasan jaringan telekomunikasi, dan lain-lain. 9. Bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, SIG dapat digunakan sebagai penyediaan data atribut dan data spasial yang menggambarkan distribusi atau pola spasial, penyebaran penyakit, dan lain-lain. 10. Bidang transportasi dan perhubungan. Dalam bidang transportasi dan perhubungan, sistem informasi geografi dapat digunakan untuk membantu dalam membangun jaringan transportasi dan pembuatan jalur alternatif baru. 11. Bidang militer. Dalam bidang militer, SIG dapat digunakan untuk memantau perjalanan logistik, peralatan perang, patroli udara, dan lain-lain. Sekian penjelasan materi 2 dari saya. Bila ada kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.